Okay, how are you this morning? Okay, I hope you are in a good condition. So today we want to start our lesson, that is civic education, PPKN. Today is Tuesday, 4th August 2020 with Miss Hannah. Okay, we already discussed about menerapkan sikap sesuai makna bagian-bagian pada Garuda Pancasila. Okay, let's review first the previous lesson. The first one, memihak pada kebenaran. Kepala Garuda menoleh ke kanan, yang mengartikan posisi ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memihak pada kebenaran. Nah, contoh sikap yang memihak pada kebenaran itu ditunjukkan dengan cara berani mengakui kesalahan, mengerjakan tugas atau ulangan sendiri sesuai dengan kemampuan. We already discussed before. Mengembalikan kelebihan uang kembalian kepada penjual. If you buy something, kalau kamu membeli sesuatu, silahkan berkata jujur. Oke? Ya, selanjutnya berkata jujur kepada semua orang. Itu mencerminkan kita menunjukkan sikap memihak kepada kebenaran. Oke, next. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia itu memiliki banyak sekali keberagaman. Keberagaman suku, bangsa, budaya, bahasa, bermacam-macam. Jadi dengan keberagaman itu kita tidak bisa saling membedakan, harus bersatu, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Nah, kita memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda kita tetap satu, kita bangsa Indonesia. Nah, bagaimana contoh sikap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan itu? Nah, ayo kita bahas satu persatu. The first one, bermain dengan teman tanpa membedakan suku bangsanya. Kita berteman dengan setiap orang. Oke. Next, mengikuti kegiatan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Ya. Nah, jadi walaupun stay at home, kita bisa merayakannya secara virtual. Oke. Bagaimana caranya? Nanti akan Miss sampaikan. Next, menghormati teman beragama lain yang sedang beribadah. Jadi kalau temannya sedang beribadah, sedang berdoa, kita harus menghargainya. Kita tidak boleh berisik, tidak boleh mengganggu saat teman kita sedang beribadah. Itu menunjukkan sikap kita menjunjung tinggi persatuan. Menjenguk tetangga yang sedang sakit. Nah, jika saat pandemi seperti ini tidak bisa berkunjung, kita mendoakannya. Jika ada kabar kita dengar teman kita sakit, kita harus mendoakannya. Next, menghargai teman yang berbeda agama. Walaupun kita berbeda agama, berbeda suku bangsa, kita harus saling menghargai. Kita tidak boleh membeda-bedakannya. Nah, menerapkan sikap sesuai sila-sila Pancasila. Yuk, kita bahas satu persatu. Sila pertama simbolnya apa? Bintang. Yang kedua, rantai. Yang ketiga, pohon beringin. Yang keempat, kepala banteng. Yang kelima, padi dan kapas. Oke, yuk kita bahas satu persatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya bintang. Sikapnya seperti apa, Miss? Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Contohnya kita beragama Kristen, kita harus beribadah, berdoa kepada Tuhan. Next, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Walaupun kita Kristen, teman kita Muslim, atau teman kita Hindu, teman kita Buddha atau Konghucu, kita tidak boleh memaksakan, ayo kamu harus beribadah sesuai agamaku. Kamu tidak boleh beribadah sesuai agama kamu. Ayo ikut ke Kristen. Tidak boleh. Kita harus menghargai perbedaan agama itu karena kita sama-sama menyembah Tuhan. Rajin beribadah. Itu buktinya kalau kita menunjukkan sikap sila pertama. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah dan merayakan hari besar keagamaannya. Jadi kalau kita Natal, begitu Paskah,
teman-teman kita Hari Raya Idul Fitri. Nah, yang barusan ada Hari Raya Kurban. Kita menghargai mereka. Mereka merayakan hari besar keagamaan mereka. Next, hormat, menghormati dan bekerja sama. Ketika teman kita walaupun berbeda agama ada acara, contohnya Hari Raya Idul Fitri, kita bisa bekerja sama untuk membantu mereka. Next, contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua. Apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contohnya seperti apa? Tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, ada atau tidak duitnya, ada atau tidak uangnya, tingkat pendidikan, dia masih TK, SD. Kita tidak boleh membeda-bedakannya. Nah, menyadari bahwa kita semuanya sama di mata Tuhan. Kita itu semuanya adalah ciptaan Tuhan. Next, membela kebenaran dan keadilan. Katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Berkata jujur, membela keadilan dan kebenaran. Next, menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Nah, kalau anak MIS, kewajibannya membayar uang sekolah, mengerjakan tugas. Nah, haknya anak MIS berhak menerima pelajaran dari MIS atau sernya, gitu ya. Next, tidak melakukan diskriminatif. Diskriminatif itu artinya membeda-bedakan. Kamu suku ini tidak boleh berteman denganku. Kamu agama ini tidak boleh berteman denganku. Itu namanya diskriminatif. Artinya membeda-bedakan. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Nah, next, contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Contohnya, cinta tanah air dan bangsa, menjaga nama baik bangsa dan negara. Kita tinggal di Indonesia, kita bangsa Indonesia, kita harus menjaga nama baik bangsa dan negara kita. Tidak membanggakan diri sendiri, tidak membanggakan bangsa, membangga-banggakan bangsa dan merendahkan bangsa sendiri. Jadi maksudnya gini anak MIS, kita tidak bisa membanggakan, aku lebih pilih Malaysia daripada Indonesia. Malaysia itu bagus, Indonesia tidak. Tidak boleh, kita harus bangga terhadap bangsa Indonesia. Apa yang bisa kita tunjukkan kepada orang lain, bangsa kita yang hebat, bangsa kita yang kuat. Oke? Ikut serta dalam ketertiban dunia, menjunjung tinggi persatuan bangsa, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ketika kita lagi di tempat umum, kita harus ikut serta mengutamakan kepentingan orang banyak, harus mengantri. Ya, di lampu merah harus taat pada peraturan. Next, contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat. Isinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kita lihat contoh sikapnya. Selalu mengedepankan musyawarah. Musyawarah yaitu berdiskusi bersama, memutuskan segala sesuatu bersama untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Kalau kita ada masalah, kita boleh berbagi, mencari solusi, bukan memperbanyak masalah, bukan malah mempermasalahkan masalah itu, tapi harus berdiskusi mencari solusi. Kita fokus mencari solusi, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Aku maunya ini, harus ini. Cannot be like that. Okay? Kita harus mendengarkan juga pendapat orang lain. Kita tidak boleh egois. Mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Ketika kita hidup berdampingan dengan orang lain, orang banyak, kita memiliki tetangga, kita memiliki teman, kita harus mementingkan kepentingan bersama, tidak boleh egois. Nah, menghormati hasil musyawarah. Ketika kita berdiskusi, contohnya, ayo kita memilih ketua kelas. Jadi kita berdiskusi, kita mendapatkan satu orang ketua kelas dan kita harus menghormati hasil keputusannya itu, walaupun siapapun yang menjadi ketua kelas yang terpilih. Ikut serta dalam pemilihan umum. Anak-anak MIS, pemilihan umumnya seperti di kelas, memilih tempat kita pengen kemana, ataukah kita mau belajar indoor atau outdoor, memilih ketua kelas. Kalau sudah dewasa nanti, kamu boleh memilih
ikut dalam pemilihan umum, memilih presiden. Nah, yang kelima, bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa sikapnya, Miss? Berusaha menolong orang lain, menghargai hasil karya orang lain, tidak mengintimidasi hak milik orang lain. Kita tidak boleh mengintimidasi. Next, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan karena kita sama-sama keluarga, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Oke, your homework, open your PH, buku penilaian harian, halaman 3 dan 4. Kamu kerjakan di buku textbook dan difoto, kirim ke Google Class. Dan yang kedua, silahkan ambil buku gambar kamu, gambarlah yang bertemakan dengan hari kemerdekaan, Independence Day. Warnai, dibuat sekreatif mungkin, secantik mungkin. Setelah itu kamu berfoto. Kamu memakai baju sekolah merah putih karena Miss akan membuat video dan menyatukan seluruh hasil karya yang kamu foto nanti ke dalam Google Class. Contohnya, nah seperti Miss Hana buat, Miss Hana sudah gambar, Miss Hana warnain, dan Miss Hana berfoto dengan hasil karya Miss itu. Kamu juga membuat seperti itu, oke? Hanya satu foto saja. Oke, thank you. Bye-bye.